Saya ini belum masuk ke tujuannya, nanti habis ini ke benar-benar belajar yang pertama tadi, yang tujuan ini. Nah, nanti balik lagi, tujuannya itu seperti apa tujuan keuangan kita? Pak, tujuan keuangannya seperti apa? Nggak punya. Ayo, ini nanti harus dipikir gitu. Punya nggak tujuan keuangan belajar trading ini? Tujuan keuangannya seperti apa? Nanti akan terbuka gitu akhirnya pikiran kita. Oh iya ya, saya harus punya tujuan keuangan ketika saya trading. Karena kalau nggak ada tujuan, iya nggak akan nyampe di sini, Pak. Saya mau pergi mana? Ya pokoknya saya mau pergi. Ya muter-muter di jalan. Tapi saya mau pergi kemana? Ke rumahnya Bu Yani, ke kantornya Bu Yani. Oke, naik apa? Naik mobil. Lewat mana? Nah, akhirnya udah tahu semua perangkat-perangkatnya yang kita butuhkan, sumber daya yang kita butuhkan. Akhirnya kita berangkat sampailah Bapak di sini. Tujuannya apa? Belajar. Seperti itu. Ini juga Pak, menyediakan modalnya juga harus. Kebanyakan orang trading itu ada ya yang udah profitnya, aduh ya ampun, 140% 1 tahun itu trading dengan robotnya Super Mega. Tak lihat modalnya $100, seumur hidup $100. Ada lagi orang asuransi, itu profitnya juga sudah bergulung-gulung, itu sudah 2 tahun. Isinya ya 100, bahkan dia tuh lupa kalau punya akun trading, nggak bisa gitu. Kalau saya kan nggak gitu. Saya punya tujuan, saya trading, saya isi 100 mungkin. Kenapa kok diisi 100? Karena saya nggak yakin. Oke, jalan. Setelah 2 bulan, 3 bulan, isinya masih 100. Ditanya, kenapa? Karena saya nggak punya duit. Oke, karena ada alasannya gitu Pak. Jadi bukan sekedar ya tak isi 100 karena saya sebenarnya nggak memerlukan. Cuman karena udah terlanjur ikut, ya udah tak kasih 100. Saya lupa salah-salah, saya tak kerjain. Wah sibuk ikut A, ikut B, ikut C. Ada banyak gitu. Setelah ikut A, B, C, buyar. Akhirnya inget lagi, Bu, itu dulu saya pernah ikut. Akunnya lupa, itu kayak apa kabarnya dari akun saya ini seperti apa. Nah itu banyak sekali. Tapi kalau saya enggak, akun ini saya rawat. Karena saya tahu ini pekerjaan saya di sini. Saya menyediakan modal dengan modal apa yang ada. Saya nggak mau pakai dengan uang hutang, Pak. Karena saya dulu pernah, Pak. Saya butuh uang, teman-teman saya kumpulkan. Ayo saya tradingin. Nah, hati-hati kalau sama orang kayak gitu, itu pasti orang yang butuh uang. Karena saya dulu butuh uang kayak gitu. Jadi bukan pintar trading, Pak, tapi butuh uang. Sana 100 juta, sini 100 juta, sana 100 juta. Beneran itu uangnya temennya anakku, uangnya temenku. Tapi dia minta tinggi. Setiap bulan minta 25%. Bayangin Pak. Karena konsep berpikirnya Pak Bram satu pasti bisa 100% dan 300%. Jadi ngasih 25% ini dianggap kecil. Nah orang yang dikasih seneng, dia anggap besar. Orang dia biasanya bunga ini cuma dikasih 3% 1 bulan. Nah ini dikasih Bu Yani 25%. Terima saya uangnya. Ini pengalaman hidup saya dan banyak di luar. Jadi hati-hati. Terima, senang saya terima 300 juta. Jebret. Langsung tak no ya, tak bayar hutang ya. Tak bayar apa? Lo beneran kayak gitu. Tak muter-muter bulat, nggak tak tradingin Pak. Tapi setiap bulan aku bayar 25%. Bayangin. Kayak apa lama-lama 300 juta kan jadi habis juga. Nah ini pernah terjadi dalam hidup saya. Di awal-awal saya trading. Akhirnya saya kembaliin Pak. Karena udah kepepet, saya kembaliin. Saya minta tolong menantu saya. Makanya hutang saya itu banyak. Saya mau ambil kredit. Tanpa agunan ya, kayak gitu ya. Keluar Pak
tak kembalikan semua, aku nyicilnya itu jadi satu itu tok, nggak 25% kan jadi ringan. Nah, pusing waktu awal segitu. Makanya saya selalu menganjurkan jangan pakai uang buta kalau trading. Pakailah dengan uang yang ada dan kembangkan. Pakailah dengan uang yang ada dan kembangkan. Pakailah dengan uang yang ada dan kembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya itu kita harus kerja. Jadi ini sangat penting sekali. Kenapa Bu Yani ini kerja? Kenapa saya hari ini ngajar kalian? Kenapa saya hari ini jual robot? Karena saya ini kerja. Saya menyediakan modal saya sebanyak-banyaknya. Karena saya nggak mau trading cuma dengan $100, $1.000. Saya nggak mau. 1 juta, 2 juta, 100 juta, saya nggak mau. Saya mau trading dengan uang sebanyak-banyaknya, dengan profit nggak usah gede, yang paling penting aman dan uang saya nggak hilang. Itu tujuan saya seperti itu. Saya nggak mau trading saya bikin ugal-ugalan, saya menyediakan modal. Tetapi banyak orang yang menjadikan trading forex itu sebagai satu pelarian, Pak. Satu pelarian, di mana dia bisnisnya gagal, dia bisnisnya nggak berhasil. Kemudian dia mau trading forex itu udah capek kerja, aku mau pensiun, Bu, saya mau trading, bisa nggak saya pasif income dari trading? Saya tuh pengennya trading for a living. Lo livingnya berapa itu berapa? Nah kalau livingnya nggak cocok sama modalnya mana bisa? Saya mau trading for a living, Bu, oke. Livingnya Bapak berapa? Living saya 5 juta Bu sebulan. Sedikit-sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. 5 juta, saya dapat 5 juta itu udah bahagia Bu. Oke, modalnya berapa? Nggak punya modal. Belum ada Bu saat ini ya, nggak bisa Pak living. Ini kan foto, ini serius Pak, ini modal ini Pak. Kalau cuma pengen trading bisa $100. Minimal berapa Bu? $100. Buat living bisa. Ya kalau livingnya cuma 50.000 sebulan ya mungkin bisa gitu. Jadi harus ada sinkron, ada sinkronnya seperti itu ya. Serius bekerja, berkembang, menambah ilmu, menambah modal. Kemudian nanti masuk dikelola, ya semua saya selalu ajarkan untuk fokus pada keamanan modal bukan pada besaran profit. Jadi seperti yang di Super Mega Profit selalu lakukan dengan robot-robotnya sebelum diluncurkan untuk umum, itu kita selalu pakai sendiri untuk konsumsi pribadi. Jadi saya tidak hanya menjual robot forex, tapi saya juga menjadi pengguna robot-robot yang saya jual. Dan sebelum saya gunakan, itu saya selalu uji dulu. Yang pertama kita bikin strateginya secara logika. Itu teknik ini bisa nggak dipakai, itu saya runding juga dengan Pak Bram, kadang juga dengan Pak Freddy. Gimana ini teknik ini kira-kira bisa nggak dipakai, terutama untuk Pak Freddy itu ya, yang di robot DIM ini. Juga nanti yang akan diluncurkan double power namanya, itu selalu runding dulu. Nah setelah dirundingkan, akhirnya dibikinlah satu skenario trading. Setelah dibikin satu skenario trading, kita panggil orang IT. IT saya ada di luar negeri, jadi bukan IT lokal. Saya berhubungan dengan mereka lewat email, chatting. Saya bikin konsepnya. Setelah mereka dapat, kemudian mereka harus bikin robotnya. Setelah robotnya dibikin, dikirim lagi ke saya. Setelah dikirim ke saya serahkan ke Pak Bram. Ayo Bram dicoba. Kalau nggak Pak Bram juga Freddy kasih dicoba. Jalannya udah bener. Ini masih berbicara mengenai profit Pak. Oh jalannya udah benar sesuai dengan konsep. Oke. Baru kita uji. Kita pakai virtual account dulu. Kita uji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, itu melalui backtest. Oh jalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan jalan. Profitnya berapa? Wah,
profitnya gede sih, sebulan 100%. Itu kalau di tempat lain Pak, setelah diuji 3 bulan, profitnya 100% sebulan, dia langsung berhenti Pak. Langsung dia udah gembar-gembor, beli ini robot 100% profit, atau anggap aja 30%, robot bagus gini-gini. Makanya orang pasti MC terus. Kenapa? Karena dia berdasarkan dari histori yang pendek dan profitnya gede. Karena apa? Dia fokusnya kepada profit besar. Kalau MC Pak, dia cari lagi mata uang yang nggak MC. Dicari lagi 3 bulan yang profitnya gede, karena dia fokusnya pada profit besar. Tapi kalau di super mega profit nggak kayak gitu Pak. 3 bulan profit gede, kita curiga, cobaan lagi. Justru kita cari MC-nya itu kapan gitu. Jadi bukan dicari gimana caranya supaya selamat. Enggak, justru kita cari MC-nya itu kapan, kelemahannya itu sampai di mana. Ternyata 1 tahun lolos, tahun kedua karena bisa terjadi seperti itu. Bukan berarti 1 tahun baik itu terus kemudian kita bahagia. Setelah itu di tahun kedua loss Pak. Misalnya bulan 3 dia rugi. Saya nggak ngelihat setahunnya Pak. Saya ngelihat yang lossnya itu. Langsung kita bilang nggak bisa dipakai. Kayak apa caranya supaya bisa dipakai? Lebarkan stepnya. Begitu dilebarkan stepnya, ternyata bulan 3 nggak loss. Di bulan 5 loss. Kok bisa gitu? Nggak bisa. Kurangi lotnya, perkuat ketahanannya, lotnya dikurang. Loh, dengan cara begitu kita mengamankan, karena fokus kita pada keamanan modal. Nah, ketika kita amankan, otomatis profitnya jadi kecil. Tapi aman. Makanya ketika kita lolos, akhirnya yang kita pakai adalah yang paling bertahan, paling lama, bukan yang paling besar profitnya. Nah, itulah yang saya maksud kenapa fokus pada keamanan modal. Setelah hasil backtestnya bagus, oke, kita akan masuk di akun demo virtual. Setelah virtual bagus, kita baru forward test pakai uang beneran jalan. Setelah forward test bagus, kita baru kita pakai sendiri. Setelah kita pakai sendiri, baru kita luncurkan ke orang lain. Makanya prosesnya lama. Untuk robot-robot khusus, kita terang-terangan kalau memang ada permintaan seperti kayak DIM itu kan permintaan orang, Bu, saya mau yang profitnya lebih cepat, kita pasti kasih tahu bahwa ini jangan modal besar, ini ada batasannya, modal antara 100 sampai 1000. Kenapa? Karena historinya belum lama. Itu kita kasih tahu. Jadi Anda beli berdasarkan histori yang ada ya. Histori ke depan kita nggak berani menanggung resikonya karena nggak ngerti ke depannya seperti apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan keamanan modal. Kemudian nanti untuk mengelola, setelah dapat ilmunya semua, Anda harus belajar untuk membuat strategi untuk diri sendiri. Mau yang kayak apa? Bikin strategi. Nah, setelah bikin strategi kan dicoba, catat di trading plan-nya. Bukunya ada 2, buku tujuan untuk target-target dan sebagainya. Nanti untuk bikin trading plan juga ada. Kemudian ini yang uji coba dengan akun demo kayak yang tadi saya bilang, uji coba akun modal kecil dulu, minimalnya 3 bulan. Trading dengan modal yang sebenarnya, catat semua aktivitas di trading plan. Pernah tahu nggak trading plan, Pak? Pernah dengar nggak trading plan? Nah, pernah dengar ya, Pak? Pernah dengar? Nggak pernah juga ya. Jadi nanti ada buku, itu nanti kita bikin aktivitas trading kita. Trading manual tuh kayak gini, Pak.
Kemudian ini cara yang benar yang saya beritahukan. Kemudian trading dengan model yang sebenarnya, perbaiki setiap sistem maupun psikologi yang kurang bagus. Kemudian pengelolaan resiko adalah dengan memberikan batasan resiko pada setiap trading. Jadi trading manual itu harus ada yang namanya stop loss, nggak boleh dilepas.